kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku.
beribadah, mari kita berikan pujian kita yang terbaik untuk nama Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku.
Engkau sumber kemenanganku, Raja berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom, apa kabar semuanya? Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengikuti ibadah online di setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kami mengundang saudaraku semua untuk mengikuti fellowship online melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East di setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Kami tunggu kehadiran saudara semua. Jangan lupa untuk follow dan like Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East dan Instagram Betani AW Event supaya Anda tidak melewatkan jadwal kegiatan-kegiatan gereja dan informasi penting lainnya. Dan marilah kita menjadi saluran berkat dengan cara membagikan video-video yang ada di YouTube channel Betani AW Production. Di zaman yang serba modern ini, kita diberikan kemudahan. Salah satunya dalam memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia atau dengan menggunakan QR Code. QR Code ini dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Mari kita persiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengar dan mencatat firman Tuhan yang akan disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. You call the sun to rise. You lay it down to rest. You hold this heart of mine. You hold my every breath. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless and so generous, so faithful you are. Seated in majesty, reigning in holiness. The table is set for me, and you are the living bread. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so
nothing as sweet as His love and mercy. Nothing comes close to the Lord Almighty. Nothing as sweet as His love and mercy. Oh, nothing comes close to the Lord. Not like you are. Nothing as sweet as your love. Oh, nothing comes close to the Lord Almighty. Nothing as sweet as His love. There's nothing sweeter, sweeter than you, Lord. It's Jesus. Jesus, the Son of God, hung on the cross to die, but not even death itself can hold you down. But you rose to reign, such a awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless and so generous. Such an awesome God. So wonderful, such an awesome God, so selfless, so generous. You are, oh, you are faithful God. Yes, you are faithful for me. Nothing can compare to you. Count on my shut up by nothing can compare to you, God. Shut up, shut up, shut up, nothing can compare to you, Lord. You're my only hope. Oh, you're an awesome God. Nothing can stand against you, Lord. We are here, God. We are here, Lord. We invite your Holy Spirit, holy presence in our hearts. Surround us with your holy presence, Lord. Oh, Shanamaya Shiranamaya So Yanamaya Se. Nothing can stand against you, God. 'Cause your love for us is good. Your love for us is never ending. Oh Lord, our God.
Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless and so generous and so faithful you are. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga setiap kami yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu ini. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan yang luar biasa, yang sudah memberkati setiap kami. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan kami yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, kami percaya kami mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia kita dapat bersama-sama berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu. Meskipun secara online, tapi saya percaya tidak akan mengurangi damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan sediakan, yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Yang penting mari kita tetap fokus kepada Tuhan, mendengarkan akan suara Tuhan. Bahkan kalau perlu saudara boleh mencatat setiap firman yang saudara dengar, agar dengan demikian saudara dapat merenungkan firman itu siang dan malam dan melakukan firman itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur kita sudah melakukan doa dan puasa selama 40 hari, dimulai dari tanggal 8 April 2021 dan akan berakhir nanti pada tanggal 17 Mei 2021. Mari hari-hari ini terus kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita memberikan waktu-waktu yang spesial, waktu-waktu yang khusus kepada Tuhan untuk lebih lagi mendengarkan akan suaranya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga mau menyambut sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing di tengah-tengah kami. Saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya menganjurkan saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang ada di YouTube channel ini, bahkan juga turut memuji menyembah Tuhan melalui video-video yang ada di YouTube channel ini. Dan bagi saudara yang sudah sering mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, mari jadilah saluran berkat buat banyak orang. Caranya mudah sekali. Saudara bisa sharekan video-video yang ada di YouTube channel ini kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat, agar dengan demikian mereka juga diberkati oleh Tuhan, sama seperti saudara diberkati oleh Tuhan, dan saudaralah saluran berkat bagi orang tersebut. Amin. Saya berterima kasih buat tim ibadah online yang terus setia dan tekun menyiapkan ibadah-ibadah online setiap minggunya dengan penuh sukacita, mengadakan persiapan, merekam dan membuat semua menjadi memungkinkan buat kita beribadah secara online. Saya percaya jerilah saudara di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memperhitungkan dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku sekalian. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, saya tidak akan bertanya seperti biasa apa kabar saudara, karena saya yakin jawaban iman saudara pasti sama, yaitu baik, sungguh sangat baik.
Itu jawaban iman. Meskipun tentu saja yang disebut dengan baik berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Tidak masalah. Tapi yang justru ingin saya tanyakan demikian, apakah saudara sadar betul bahwa kalau hari ini Tuhan izinkan kita beribadah secara online, bahkan mendengarkan khotbah secara online, ini bukan sebuah kebetulan? Berapa banyak yang sadar bahwa ini bukan kebetulan? Oh, puji Tuhan. Ya, apa alasannya Tuhan mengizinkan kita untuk mengikuti ibadah online pada hari ini? Saya percaya begini saudara, karena Tuhan punya urusan pribadi dengan kita masing-masing. Yang setuju berkata yes, yes, yes. Baiklah saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kan kita juga mengalami apa yang disebut dengan hari-hari baik, di mana semuanya berjalan lancar, berjalan baik. Kita merasa bahagia, kita merasa bahwa kita diterima dan dicintai, dan masih banyak hal lain lagi yang kita sebut dengan hari baik. Namun kita juga pasti punya pengalaman menjalani yang disebut dengan hari-hari sukar, di mana semuanya rasanya begitu berat. Apa yang kita rancangkan justru berantakan. Apa yang kita inginkan justru tidak tercapai. Orang yang kita kasihi malah justru memberontak dan menyakiti hati kita. Kita sudah berupaya menjaga kesehatan tubuh kita, ternyata kita jatuh dalam sakit yang cukup berat dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang hari-hari sukar juga membawa di dalamnya bahaya maut, bahaya kematian yang bisa mengancam kehidupan kita. Nah, bagaimana keadaan saudara pada hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-27, pemazmur yaitu Daud menuliskan tentang pengalaman hari-hari baiknya. Namun ia juga menuliskan di sana pengalaman-pengalaman hari-hari sukarnya, ketika dia harus berhadapan dengan Goliat yang hendak membunuh dan membinasakannya, ketika para penjahat, ketika tentara musuh mengepung dirinya, ketika dia dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri yaitu Raja Saul. Ini adalah mertua yang cemburu dengan menantunya sendiri. Ya, menantunya diburu, hendak dibunuh. Tentu ini adalah hari-hari yang sukar dan menyedihkan bagi seorang yang bernama Daud. Bahkan dia terpaksa berpura-pura gila dalam pelariannya ke daerah Filistin ketika dia tertangkap oleh Raja Filistin, agar dia kemudian dibebaskan karena disangka gila. Saya percaya ini adalah hari-hari yang sangat sukar, hari-hari yang menyedihkan bagi seorang yang bernama Daud. Nah, yang saya ingin bagikan adalah pemazmur yaitu Daud membuka dan mengakhiri Mazmur 27 ini dengan prinsip kemelekatan kepada Tuhan. Ini yang harus sama-sama kita teladani. Amin. Prinsip hidup melekat dengan Tuhan. Ini dahsyat saudaraku. Mari kita akan sama-sama membuka Mazmur pasal 27 ayat yang pertama, dan kemudian kita akan melihat ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-14. Mari kita baca dulu ya. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Itu ayat yang pertama. Daud membuka Mazmur 27 ini dengan satu pernyataan prinsip hidup melekat dengan Tuhan. Sedangkan penutupnya, coba perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita sudah pernah mempelajari kata nantikanlah dalam bahasa aslinya adalah kafah. Kafah memiliki arti mengikatkan diri.
Jadi menantikan Tuhan berarti mengikatkan diri dengan Tuhan. Dan kata kafa punya pengertian yang kedua, mencari dengan sangat serius. Siapa yang dicari? Tuhan tentunya. Nah, kalau saudara ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap tentang hal ini, silakan menyimak video khotbah di YouTube channel ini dengan judul Lelah Mental. Ya, belum lama, baru beberapa minggu yang lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari sekarang kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-27 ini. Perikopnya adalah aman dalam perlindungan Allah. Saya mau tanya dulu saudaraku, apakah saudara juga membutuhkan perlindungan dari Tuhan atas hidup saudara? Berapa banyak yang membutuhkan perlindungan Tuhan? Mari kita sama-sama ya belajar dari Mazmur 27 ini. Nah, Mazmur 27 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ini yang saya sebut sebagai pengalaman hari-hari baiknya Daud. Ya, Daud menuliskan pengalaman hari-hari baiknya. Sedangkan Mazmur 27 mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13, ini adalah pengalaman hari-hari sukarnya Daud. Mari kita akan membaca Mazmur 27 ini. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ini adalah pengalaman hari-hari baiknya Daud, ya. Nah, sedangkan ayat 7 sampai 13 ini adalah pengalaman hari-hari sukar bagi Daud. Mari kita baca. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14 tadi kita sudah baca di depan, ya. Nah, pertanyaannya begini saudara, siapa sesungguhnya Tuhan yang dipercayai oleh Daud, yang telah menyertai dia melewati baik hari-hari yang baik maupun hari-hari yang sukar?
Di ayat yang pertama, Daud sudah memberikan identitasnya dengan sangat jelas. Coba kita perhatikan ayat yang pertama. Dikatakan apa di sana? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. The Lord is my light and my salvation. Perhatikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan adalah terangku. Di dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani menggunakan kata Yehovah Ore. Ya, kata terang di situ dalam bahasa Ibraninya adalah Ore. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan adalah terangku. Dan kita punya Tuhan, Yesus Kristus. Dia adalah terang dunia. Amin. Tuhan Yesus berfirman, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Buat apa takut? Judul khotbah saya hari ini adalah buat apa takut? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, buat apa takut? Nah, mengapa demikian? Mari kita pelajari. Tuhan adalah terang. Dikatakan di sana Yehovah Ore. Kata terang atau Ore itu punya 3 arti penting, saudaraku. Yang pertama, terang atau Ore memiliki arti perlindungan atau protection. Tuhan kita melindungi kita dari segala macam hal yang dapat membahayakan kehidupan kita, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh mata kita. Oh ya, bahaya ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan kan? Baik yang kita sadari maupun yang kita tidak menyadari. Tapi percayalah saudaraku, Dia memberikan perlindungan karena Dia adalah Yehovah Ore. Dia adalah terang dalam kehidupan kita. Nah, perlindungan Tuhan itu sangat sempurna bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Nah, saya ingin memutarkan sebuah video singkat saudaraku yang menunjukkan kepada kita gambaran bahwa seperti itulah Tuhan melindungi saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Dia menjaga kita sedemikian rupa, meskipun mungkin kita tidak menyadari akan perlindungan tersebut. Sudah siap untuk melihat videonya? Mari, selamat menyaksikan. Kalau saudara melihat video tersebut, saudara akan lihat anak kecil tersebut asik dengan mainannya sendiri, ya. Mungkin lagi memainkan gadgetnya. Ya, lagi main game begitu saudaraku, dan tidak menyadari ada bahaya yang sangat serius di belakangnya, di mana ada 2 harimau saudara yang siap untuk menerkam dan memangsanya. Tapi lihat di dalam video tadi, anak tersebut menoleh aja enggak saudara, melihat ke belakang saja tidak. Namun lihat saudaraku, meskipun harimau-harimau tadi sangat kuat, ya, memiliki kekuatan yang besar, tidak bisa berbuat apa-apa bukan kepada anak tersebut. Ya, meskipun anak itu tentu saja tidak akan mampu melawan harimau-harimau yang sudah dewasa yang begitu kuat. Tapi harimau-harimau tersebut juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak tersebut. Mengapa demikian? Karena ada kaca yang melindungi anak tersebut.
Kaca itu membatasi antara sang harimau dengan anak tersebut. Dan kaca itu begitu kuat, tidak bisa ditembus, baik oleh cakar harimau tersebut maupun oleh taring harimau tersebut, meskipun dia sudah mencoba berkali-kali. Tadi saudara lihat, harimau tersebut mencoba mencakar, mencoba untuk menggigit, tapi tidak bisa tembus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya membayangkan saudaraku, seperti itulah Bapa, saudara dan saya menjaga dan melindungi kita. Sekalipun kita tidak menyadarinya, Dia tetap memproteksi, Dia tetap melindungi kita dengan sangat sempurna. Alkitab berkata, musuh kita si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah orang-orang yang dicari oleh si iblis? Siapakah orang-orang yang dicari untuk ditelan oleh si iblis? Ya benar, tentu saja anak-anak Tuhan, bukan? Iya, sebab buat apa iblis menelan kalau itu ternyata adalah anak-anaknya sendiri? Masa jeruk makan jeruk? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian atau Kanaan, orang Israel satu ketika dikejar oleh tentara Mesir yang begitu kuat, gagah perkasa, dipimpin langsung oleh Firaun. Dan bangsa itu kemudian harus berhenti total karena di depan mereka ada Laut Teberau yang tidak bisa diseberangi. Dan pada saat itu saudaraku, bahaya yang begitu besar mengancam mereka dari belakang, siap untuk membinasakan mereka, siap untuk membunuh mereka semua. Lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka berseru kepada nama Tuhan. Lalu Tuhan memberikan protection-Nya. Ya, Tuhan memberikan perlindungannya bagi bangsa itu. Di tepi Laut Teberau, Tuhan menjadi terang bagi bangsa itu, menjadi dinding yang melindungi dari kejaran tentara Mesir. Sedangkan Tuhan memberikan kegelapan yang amat sangat bagi tentara Mesir yang dipimpin oleh Firaun, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat lebih dulu bahwa sejak orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan itu mendidik mereka supaya menjadi pribadi-pribadi, menjadi bangsa yang setia dan taat kepada Tuhan. Ya, bagaimana cara Tuhan mendidik mereka? Yaitu mereka diharuskan untuk mengikuti tuntunan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Jadi pada waktu siang hari, tiang awan, yang sekaligus tiang awan itu memberikan perlindungan bagi mereka terhadap panasnya padang gurun, ya kan? Karena kan udara atau cuaca di padang gurun kan sangat ekstrim. Siang hari begitu panas, ya, dan Tuhan memberikan perlindungan dengan tiang awan. Nah, sebaliknya pada waktu malam dengan tiang api yang sekaligus memberikan cahaya dan juga memberikan kehangatan. Karena suhu di padang gurun waktu malam juga ekstrim dingin. Nah, Tuhan mengajari mereka, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengikuti Tuhan. Ketika melihat tiang awan itu berjalan, mereka harus berjalan. Ketika tiang itu berhenti, maka mereka juga harus berhenti. Dan ketika tiang itu berjalan lagi, mereka juga harus berjalan. Ya, tidak ada alasan saudara, oh kok baru sebentar berhenti sudah jalan lagi. Tidak bisa. Oh masih capek nih Tuhan. Nggak bisa. Ya, kami belum sempat istirahat Tuhan. Nggak bisa. Kalau tiang itu berjalan, mereka harus berkemas, kemahnya dirapikan, dan mereka harus berjalan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berjalan di depan bangsa itu. Bangsa itu bisa mengikuti. Tapi ketika terjadi pengejaran oleh Firaun dan pasukannya, terjadilah sesuatu yang tidak biasa. Tuhan memproteksi umatnya dengan cara yang tidak biasa, saudaraku. Coba kita akan buka dalam Keluaran pasal 14
ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini cara yang tidak biasa, ini tidak lazim. Ya, ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak. Perhatikan, tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Belum pernah sebelumnya tiang itu ada di belakang, tiang itu ada di depan. Tuhan selalu ada di depan. Gembala agung kita selalu ada di depan. Tapi saat itu ketika Tuhan memproteksi atau melindungi, memberikan perlindungan kepada bangsa Israel, Tuhan berada di belakang mereka. Dan ayat yang ke-20 berkata demikian. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam itu tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan ada di antara orang Israel dan pasukan tentara Mesir. Ya, saya membayangkan seperti anak kecil yang tadi di belakangnya ada harimau yang mencoba untuk membinasakan, mencoba untuk membunuh. Tapi di situ ada perlindungan, ada proteksi. Nah, lebih jelasnya lagi saudara, kalau kita melihat dalam King James Version, ya, terjemahan King James Version membuat kita lebih jelas. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-20. Dikatakan demikian. And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel, and it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night to these, so that the one came not near the other all the night. Dalam terjemahan King James ini sangat jelas bahwa Tuhan itu seperti awan dan kegelapan bagi mereka. Tentu saja yang dimaksud bagi orang-orang Mesir. Tetapi it gave light by night to this. Sepanjang malam memberikan terang, memberikan cahaya di sisi yang satu lagi, tentu saja kepada orang-orang Israel. Ya, jadi bagi orang Israel tidak ada kegelapan. Hanya bagi orang Mesir ada kegelapan yang amat sangat. Karena itu pesan saya buat setiap anak-anak Tuhan, ya, buat engkau yang memiliki Tuhan yang adalah terang, jangan pernah bilang begini, nggak tahu gelap. Oh, ya, buat saudara dan saya tidak ada kegelapan. Amin. Yang ada cuma terang Tuhan yang terus menyinari, yang terus memproteksi, yang terus melindungi. Yang setuju bilang amin. Beri dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, kita menyadari atau kita tidak menyadari, Tuhan kita melindungi kita dengan sempurna terhadap segala hal yang dapat membahayakan kehidupan kita. Jadi, buat apa takut? Amin. Nah, di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-7 dikatakan oleh pemazmur demikian. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Wow, luar biasa. Kita sadar tidak sadar, kita tahu atau tidak tahu tentang ada bahaya mengancam, Dia tetap Tuhan yang memproteksi, Dia tetap Tuhan yang melindungi kita. Dia menjaga nyawa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari yang seperti sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 ada di mana-mana, saya percaya Tuhan tetap memproteksi saudara dan saya. Tuhan tetap melindungi saudara dan saya. Tapi satu hal, tetap taatilah peraturan pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Ya, mentaati pemerintah itu adalah firman Tuhan, bukan? Sebab firman Tuhan berkata, taatilah dan tunduklah kepada pemerintah yang ada di atas kita. Amin. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.
Nah, ini adalah hal yang pertama. Terang atau ore memiliki arti perlindungan atau protection. Nah, yang kedua, terang atau ore memiliki arti pengilhaman atau inspiration. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, sebetulnya kita membutuhkan yang namanya pengilhaman atau pewahyuan dari Tuhan, tentang apa yang harus kita kerjakan, tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, agar pada akhirnya kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Amin. Kita butuh, saudaraku, ilham dari Roh Kudus. Kita butuh pewahyuan dari Tuhan. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan untuk aku lakukan pada hari ini, untuk aku lakukan pada bulan ini, untuk aku lakukan pada tahun ini? Itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan dari waktu ke waktu itu selalu memberikan yang namanya visi kepada umatnya. Ya, kalau untuk tahun ini bagi Gereja Betani Indonesia, Tuhan memberikan visi jelas, United by God's love, yaitu kasih Tuhan, kasih Kristus yang mempersatukan. Tuhan memberikan visi. Memang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang disebut dengan ilham atau visi yang bersifat umum, ya, artinya buat semua orang. Tetapi juga ada visi atau pewahyuan atau pengilhaman yang khusus buat masing-masing pribadi. Nah, karena itu kita perlu datang sama Tuhan, minta kepada Tuhan yang namanya pengilhaman, inspiration. Dalam Amsal 29 ayat yang ke-18a dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Ya, dikatakan where there is no vision, the people perish. Artinya apa? Kalau tidak ada vision, tidak ada visi, tidak ada pengilhaman, tidak ada pewahyuan, the people perish. Orang binasa. Karena itu kita butuh yang namanya visi daripada Tuhan, vision. Kita butuh ilham, kita butuh pewahyuan daripada Tuhan. Di mana kita bisa mendapatkan ilham? Di mana kita bisa mendapatkan wahyu daripada Tuhan? Ya, jelas di dalam firman-Nya, bukan? Baik ketika kita membaca firman Tuhan, kita menggali kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan. Ya, mungkin saudara setiap hari kan mengadakan mesbah pribadi. Saudara mulai membaca renungan harian misalnya. Lalu saudara mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilham, mendapat pewahyuan daripada Tuhan. Ya, Alkitab saudara itu adalah firman Tuhan. Jadi saudara bisa membaca firman Tuhan untuk mendapatkan ilham. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan segala tulisan. Katakan bersama saya, segala tulisan. Lebih keras lagi bilang, segala tulisan. Amin. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wow, dahsyat ya. Jadi mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, luar biasa sekali saudaraku. Tuhan mau itu semua terjadi dalam hidup kita. Nah, persoalannya adalah apakah kita mau menerima, lalu kemudian melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kita sudah terima visinya, kita sudah terima pewahyuannya. Masalahnya apakah kita melakukan atau tidak. Nah, ada sebuah contoh yang baik saudaraku di Alkitab, bagaimana ketika Daud itu mengandalkan betul pewahyuan daripada Tuhan, mengandalkan betul pengilhaman daripada Tuhan. Dia tidak mengandalkan akan pengalaman dan kemampuannya, dan hidupnya menjadi sangat berhasil luar biasa. Ya, pengalaman Daud, ya, ketika dia mengalami hari-hari yang sukar, tapi kemudian menjadi kemenangan, menjadi hari yang baik luar biasa. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 19.
Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini. Ya, ini Daud baru saja diurapi menjadi raja atas Israel. Ya, dia menduduki tahta Israel. Lihat, orang Filistin bergegas datang untuk menangkap Daud. Garis bawahi saudaraku, yang namanya musuh itu tidak pernah nganggur. Yang namanya musuh itu tidak pernah tinggal diam, apalagi menunggu kita siap. Daud baru saja diurapi jadi raja, musuhnya langsung datang untuk menangkap dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, persoalan dalam hidup seringkali tidak usah diundang, datang sendiri, bukan? Ya apa tidak? Saudara sudah hidup dengan benar, saudara tidak merugikan orang lain, saudara melakukan hal yang baik, tiba-tiba persoalan datang dalam hidup kita. Diundang tidak, datang sendiri. Ya kan? Karena itu saudaraku, saya mau beritahu, ya, persoalan kan kadang juga sudah datang sendiri. Jadi lebih baik tidak usah nambahin dengan cari persoalan. Ya, kalau kita pakai cari persoalan, maka persoalan kita menjadi berlipat-lipat kali ganda. Ya, lihat di sini, Daud diurapi jadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Dan kita belajar, Daud tidak pergi kemana-mana, tapi dia pergi ke satu alamat yang disebut dengan kubu pertahanan. Wow, saya selidiki apa itu kubu pertahanan. Ternyata punya dua arti di sini, saudara. Yang pertama, itu berbicara tentang kota yang kuat. Itu berbicara tentang tempat yang kuat. Tentu saja yang dimaksudkan kota di sini adalah Yerusalem, yang disebut sebagai kota Daud. Tapi yang kedua, arti daripada kubu pertahanan ini luar biasa, yaitu pribadi yang kuat dan dapat dipercaya. Jadi yang satu berbicara tentang tempat, tapi kubu pertahanan juga berbicara tentang pribadi yang kuat dan dapat dipercaya. Siapakah dia? Jelas di sini yang Daud maksudkan adalah pribadi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, relationship Daud dengan Tuhan itu sangat intim. Bahkan kita sudah belajar bagaimana ketika dia masih sebagai anak gembala. Ya, Daud ini kan tadinya hanya gembala domba, saudara. 2-3 ekor domba milik ayahnya. Ya, dan ketika dia sedang mengembalakan domba, dia bersaksi, datang beruang, datang singa. Lalu apa? Tuhan memberi kekuatan kepada Daud untuk Daud bisa mengalahkan, baik itu cakar singa, baik itu cakar beruang, semua dapat dikalahkan, sehingga selamatlah domba-dombanya. Daud ini sangat intim kan? Bahkan di padang penggembalaan, dia dengan kecapinya selalu memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud punya relationship yang begitu erat dengan Tuhan. Bahkan berjalan melewati lembah kekelaman. Buat Daud lembah kekelaman rasa surga. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kualitas relationship kita dengan Tuhan itu yang akan menentukan cara kita dalam menjalani kehidupan. Ada orang percaya yang hanya menganggap Tuhan sebatas juru selamat, dan dia adalah orang yang diselamatkan. Ada juga orang yang menganggap Tuhan hanya sebagai gembalanya dan dia adalah domba. Ada orang yang menganggap Tuhan sebagai bapa dan dia adalah anak. Ada juga orang yang sadar betul bahwa dia adalah tunangan Kristus. Dia adalah mempelai Kristus. Lah tentu saja saudaraku, kualitas hubungan ini akan menentukan cara hidup mereka, cara mereka menyikapi setiap permasalahan dalam hidup. Dan di sini kalau kita baca, Daud itu tanya sama Tuhan. Ya, ini satu teladan yang baik sekali saudaraku. Gaya hidup bertanya kepada Tuhan. Daud tanya sama Tuhan. Ya, ini saya sebut pertanyaan yang istimewa. Ya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Ini menunjukkan bahwa Daud mengandalkan Tuhan 100%. Amin. Kenapa disebut istimewa? Kenapa saya katakan ini istimewa? Karena begini saudaraku, sebenarnya kan posisi Daud saat itu adalah raja. Posisi Daud saat itu adalah sebagai seorang yang ahli berperang. Dia punya sumber daya tentara yang cukup untuk bisa melawan musuhnya. Luar biasa bukan? Tapi Daud tidak mau mengandalkan pengalaman perangnya. Daud tidak mau mengandalkan sumber dayanya atau kekuatannya. Dia tanya sama Tuhan, apakah aku harus maju atau tidak? Wow, luar biasa. Bandingkan dengan orang kebanyakan saudara. Kalau semuanya masih ada, boro-boro nanya sama Tuhan. Seringkali maju duluan, mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan pengalaman diri sendiri. Nanti kalau udah habis-habisan, wes entek, sudah ndak ada apa-apa lagi, baru tanya sama Tuhan. Kan terbalik prosesnya saudara. Amin. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia tidak bertanya kepada penasehat-penasehatnya. Dia tidak bertanya kepada panglima perangnya. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan clear, jelas. Majulah, aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Wow, luar biasa. Di sini kita belajar bahwa kalau kita bertanya kepada Tuhan dengan sungguh, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menjawab doa kita. Amin. Dan ketika Daud itu maju dalam peperangan, satu hal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan sudah memberitahukan bahwa musuhnya diserahkan ke dalam tangan dia. Saya percaya itu cara berperangnya juga beda saudara, penuh dengan sukacita. Iya kan? Orang yang maju dengan satu visi yang jelas daripada Tuhan. Apa itu? Kemenangan. Tuhan sudah menjamin kemenangan buat dia. Saya percaya perangnya beda saudaraku. Ya, dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Dan sungguh Tuhan menggenapi akan firman-Nya. Dan di sini kalau kita lihat saudaraku, setelah menang pun Daud gak lupa diri. Ya, dia tidak menepuk dadanya lalu berkata, ini loh aku Daud. Tidak. Coba kalau kita lihat tadi dikatakan apa? Setelah kemenangannya Daud mengakui itu semua karena Tuhan.
Bukan karena dia, bukan karena pasukannya. Dia berkata, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Mari belajar seperti seorang yang bernama Daud ini. Di hari-hari sukarnya, dia disertai Tuhan, dia melibatkan Tuhan, dia menangkap pengilhaman dari Roh Kudus, dia menangkap inspiration daripada Tuhan. Lalu kemudian dia bertindak, dan setelah itu dia sadar semua ini bukan karena dirinya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Kalau sudah Tuhan tolong, kalau Tuhan sudah mengubah air mata kita menjadi tari-tarian, jangan lupa diri. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Katakan kepada semua orang, ini semua karena Tuhan, bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita. Saya mau berkata, jangan pernah mencuri kemuliaan miliknya Tuhan. Kembalikan segala kemuliaan, hormat itu hanya bagi Tuhan. Amin. Jadi yang pertama tadi, terang artinya adalah perlindungan atau protection. Yang kedua, terang memiliki arti pengilhaman atau inspiration. Dan yang ketiga, terang memiliki arti tuntunan atau direction. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjalan di depan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita separah apapun jalan yang ada di depan kita. Dia tetap memimpin, menuntun, dan menyertai kita. Sebagai orang percaya, kita diberikan tuntunan melalui firman-Nya setiap saat. Masalahnya adalah apakah kita mau mengikuti tuntunan Tuhan tersebut, atau sebaliknya kita mengabaikan. Ya, seperti pengalaman yang seringkali kita jalani tiap-tiap hari kalau saudara mengemudikan kendaraan. Ya, saya menggunakan aplikasi yang menunjukkan tentang arah dan tujuan, yang memberikan direction atau tuntunan. Ya, saya contohnya adalah menggunakan Google Map misalnya. Ya, lalu kemudian kita mendapatkan direction di situ menuju ke satu tempat. Ya, 100 meter belok ke kanan, 300 meter belok ke kiri, 200 meter lagi putar balik. Mungkin saudara tidak asing dengan kalimat-kalimat seperti itu, bukan? Pertanyaannya, pernah nggak saudara mengabaikan? Pernah nggak saudara ketika diperintahkan belok kiri, justru saudara mengambil belok yang ke kanan? Saya pernah, saudara, ya, karena menurut saya itu lebih baik. Menurut saya akan lebih singkat. Dan saya sengaja mengambil jalan yang tidak diperintahkan oleh aplikasi tersebut. Dan aplikasi itu terus mengingatkan, belok kiri, belok kiri, belok kiri, putar balik. Tapi saya tetap bersikeras dengan pilihan saya sendiri. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata saudaraku, jalan yang saya pilih macetnya luar biasa. Artinya apa? Ternyata aplikasi ini menuntun kita. Mungkin jalannya memang sedikit lebih panjang, tetapi kita terhindar dari kemacetan. Kita lewat jalan yang berbeda untuk menghindari macet. Nah, disinilah saudaraku, aplikasi sudah memberitahu kepada kita. Persoalannya adalah kita mau nurut atau tidak. Resiko siapa yang tanggung? Resiko yang tanggung adalah kita. Jadi ketika Tuhan memberikan direction-nya, tuntunannya kepada kita, kita mau ikut atau kita tidak mau ikut. Saya mau katakan begini, resikonya kita juga yang akan menghadapi nantinya kalau kita bandel tidak mau mengikuti. Nah, yang real di dalam Alkitab, kita lanjutkan kisah yang tadi, saudaraku. Kisah Daud yang menghadapi orang Filistin tadi. Karena di sini bagus sekali. Ya, kita akan melihat bagaimana Daud itu meresponi betul apa yang menjadi tuntunan daripada Tuhan. Kita lanjut ya. 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25. Ini lanjutan daripada kisah yang pertama tadi. Ya, mari kita baca. Ketika orang Filistin maju sekali lagi
Katakan maju sekali lagi. Berarti ini pengulangan saudara, ya. Dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian. Sekali lagi katakan, dan Daud berbuat demikian seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Satu kisah yang sangat luar biasa memberkati saya. Ini satu hal yang sangat luar biasa saudaraku. Ketika musuh sekali lagi maju. Perhatikan di sini, musuhnya sama. Iya kan? Orang Filistin juga. Tempatnya juga sama, di lembah Refaim. Tetapi satu hal kita belajar dari kisah ini, tidak mengikuti tuntunan pengalaman kita. Saya ulangi, tidak mengikuti tuntunan pengalaman hidup kita. Meskipun sudah pernah, tetap tanya sama Tuhan. Daud tanya sama Tuhan, dan Tuhan menjawab. Dan satu hal kalau kita lihat jawaban Tuhan, untung Daud gak maju ya, karena cara Tuhan ternyata berbeda. Tuhan berkata, buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka. Wow. Ya, saya percaya strategi ini saudaraku tidak pernah terpikirkan oleh Daud sebelumnya, apalagi oleh musuh. Ini satu strategi yang luar biasa. Ya, dan Daud di sini mendengar lalu dia bertindak cepat. Katakan bertindak cepat. Ini penting saudaraku, bertindak cepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Inilah yang disebut dengan tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan. Ketika dia mendengar, dia tidak berlama-lama. Dia tunduk pada perintah, dia taat pada perintah, dan dia setia melakukan sampai selesai, sampai tuntas. Dan peperangan ini, Daud menyadari betul, peperangan ini bukan miliknya. Peperangan ini sesungguhnya adalah miliknya Tuhan. Tadi dikatakan, Tuhan maju berperang. Haleluya. Ya, begitu bunyi derap langkah di atas puncak pohon-pohon kertau, saat itulah Tuhan sudah berperang. Saya percaya saudaraku, kebenaran firman Tuhan, kisah ini dituliskan di Alkitab bukan hanya untuk membuat Alkitab saudara menjadi tebal, bukan. Tetapi ini dituliskan untuk menjadi pelajaran buat saudara dan juga buat saya. Amin. Ini dituliskan ada rencananya Tuhan, ada maksudnya Tuhan untuk memberi teladan kepada kita sekalian sebagai anak-anaknya Tuhan. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah sesungguhnya Tuhan yang dipercayai oleh Daud. Tuhan yang telah menyertai dia melewati hari-hari yang baik maupun hari-hari yang sukar. Yang pertama, Tuhan yang memberikan perlindungan atau protection. Yang kedua, Tuhan yang memberi pengilhaman atau inspiration. Dan yang ketiga, Tuhan yang memberi tuntunan atau direction. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, setelah kita menyadari bahwa Tuhan yang menyertai hari-hari baik kita maupun hari-hari sukar dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang memberikan perlindungan, pengilhaman, dan juga tuntunan dalam hidup kita. Bagaimanakah respon saudara dan saya pada hari ini? Apakah kita juga mau meresponi seperti Daud? Belajar seperti Daud. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-14 di dalam Mazmur 27 ini sungguh luar biasa. Mari kita baca sekali lagi. Nantikanlah Tuhan, kafah, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini.
Termasuk kalau hari ini saudara mengikuti ibadah online ini dan mendengarkan khotbah online ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan sedang punya urusan pribadi dengan kita masing-masing. Mungkin saat ini keadaan kita seperti berada di persimpangan jalan. Ada begitu banyak pilihan-pilihan yang harus diambil. Saya mau berkata, dengarkanlah inspirasi dan tuntunan Tuhan, saudaraku. Jangan bersandar pada tuntunan pengalaman pribadi. Jangan bersandar pada tuntunan pengalaman hidup kita. Zaman berubah dengan begitu cepatnya. Pengalaman-pengalaman kita sebelumnya cepat sekali menjadi usang dan tidak lagi relevan. Ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang adalah terang bagi kita. Dia adalah Tuhan dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Jika saudara membutuhkan protection, membutuhkan inspiration, membutuhkan direction dari Tuhan, mari datang dan berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti saudara juga bisa berkata seperti Raja Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, buat apa takut? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Saat kami mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan sedang berbicara kepada kami masing-masing pribadi. Tuhan punya urusan dengan kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kami yang membutuhkan perlindungan. Engkau tahu kami yang membutuhkan pengilhaman atau pewahyuan daripada Tuhan, membutuhkan visi daripada Tuhan. Engkau tahu Tuhan, setiap kami yang membutuhkan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan, Engkau yang menyelidiki kehidupan kami. Kami membuka hati kami saat ini. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan, pegang hidup kami, tuntun kami terus Tuhan. Berikan kepada kami pengilhaman, berikan kepada kami perlindungan-Mu Tuhan. Di dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan, biarlah kami berada di dalam kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, atau mengambil jalan kami masing-masing berdasarkan pengalaman-pengalaman kami ataupun pengalaman orang-orang lain. Tapi kami mau bertanya dan kami mau tunduk taat setia kepada Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, terus tuntun kami, pegang hidup kami, jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Engkau adalah terang dan keselamatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus hamba-Mu ini berdoa bagi jemaat-Mu, bagi anak-anak-Mu yang mengikuti khotbah, mengikuti ibadah online saat ini Tuhan. Yang lemah berikanlah kekuatan, yang sakit Engkau beri kesembuhan, yang terikat Engkau bebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar. Dan terus berikanlah kepada anak-anak-Mu perlindungan-Mu yang sempurna, visi, pengilhaman, pewahyuan daripada Tuhan mengalir atas setiap anak-anak-Mu, bahkan tuntunan-tuntunan yang jelas bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa, selamatkanlah bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Indonesia boleh diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Oh Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut kepada Tuhan. Kami percaya waktu Roh Kudus turun atas bangsa kami, maka Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini pun mereka dapat menjalankan tugas panggilan mereka dengan benar. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Bapa, saat ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan mereka kepada Tuhan.
yang membawa persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan pembangunan, maupun yang mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan mereka. Berkatilah tangan-tangannya membawa persembahan ini Tuhan. Berkati dengan berkelimpahan. Di hari-hari yang akan datang kami percaya hujan berkat Tuhan tercurah atas setiap anak-anak-Mu. Berkatilah juga persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan melalui wadah gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau izinkan kami untuk beribadah pada hari ini, memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, bahkan membawa persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri akan ibadah kami ini Tuhan, curahkanlah ya Tuhan berkat-Mu atas kami semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Berkuasa atas hidupku, bawaku melihat perbuatan Allah yang besar. Ku tahu kini Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Bergerak di hati, berkuasa atas hidupku, bawaku melihat perbuatan Allah yang besar. Ku tahu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku mau selalu memuji-Mu, ku mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memuji-Mu, mau selalu menyembah-Mu, di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara.
selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara, ku mau selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara.